Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah fi sirri wal alaniyah. Ittaqullah mastata'tum fa inna taqwa madara kulli sa'adah kama ittiba'ul hawa ra'su kulli syaqawah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watadz da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama adalah yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita atas curahan rahmat karunia dari Allah. Alhamdulillah, pada siang hari yang mulia ini, di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di dalam ibadah yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala masih menyentuh hati kita dengan lembutnya sentuhan keimanan, sehingga dengan sentuhan keimanan tersebut kita mampu meninggalkan seluruh kesibukan kita, kita mampu meninggalkan seluruh pekerjaan kita mampu meninggalkan seluruh aktivitas kita mampu meninggalkan seluruh kesenangan kita, bahkan kita mampu melawan rasa takut yang ada di dalam jiwa kita. Kita langkahkan kaki kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mengokohkan predikat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang bertakwa. Karena tentunya nilai kesempurnaan iman seseorang manakala iman tersebut telah mampu kita realisasikan dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pada suatu ketika, di saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi berkumpul dengan sahabat-sahabat yang lain, tiba-tiba datang ke hadapan Nabi seorang A'rabi. Kalau dalam bahasa kita, A'rabi itu adalah orang yang datang dari pedalaman, orang yang jauh dari pendidikan, orang yang jauh dari tata krama, orang yang jauh daripada etika, datang bertanya kepada baginda Nabi dengan gayanya. Bagaimana pertanyaan A'rabi tersebut? Wahai Muhammad, apakah Allah itu jauh ataukah Allah itu dekat?
Begitu pertanyaan Arabi. Apakah Allah itu jauh? Kalau seandainya Allah itu jauh, maka saya akan mengeraskan suara saya di saat lagi berdoa, kata Arabi. Tapi kalau seandainya Allah dekat, maka saya akan memelankan suara saya di saat lagi berdoa. Baginda Nabi mendapat pertanyaan seperti itu, diam termenung. Bukan baginda Nabi tidak mampu untuk menjawab, tapi baginda Nabi maha tahu konsekuensi yang akan didapat kalau seandainya pertanyaan itu dijawab. Kalau seandainya baginda Nabi menjawab, wahai Arabi, Allah itu dekat, maka mungkin Arabi akan bertanya, mana dan di mana Allah itu kalau Allah dekat. Tapi kalau seandainya baginda Nabi menjawab, wahai Arabi, Allah itu jauh, maka besar kemungkinan ada kecenderungan bagi Arabi itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat karena dia merasa diri jauh, bahkan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah lama diam termenung, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak rela kalau seandainya makhluknya yang paling utama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam kebingungan. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau seandainya umatmu nanti bertanya tentang keberadaanku, maka engkau harus menjawab bahwa sesungguhnya aku ini adalah dekat. Di lanjutan ayatnya, ujibu da'watan da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah bagi kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat kita mau berdoa, di saat kita mau meminta kepada Allah, bahkan itu adalah sebaik-baik pekerjaan yang kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dari ayat ini kita dapat mengambil pesan, maka kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di setiap kehidupan kita, di setiap langkah kaki, di setiap gerak kita, di seluruh hidup Nabi kita, bahkan di setiap aliran darah kita, kita tidak pernah, bahkan kita jangan pernah untuk berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena doa itu adalah merupakan sebuah senjata. Doa itu merupakan sebuah kekuatan bagi kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita patut bersyukur, kita patut bergembira sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat di dalam kehidupan kita, baginda Nabi selalu mengajarkan kepada kita, di setiap pekerjaan yang kita kerjakan pasti disertai dengan doa. Di saat kita mau makan, sebelum makan kita membacakan doa, selesai makan pun kita bacakan doa. Di saat kita mau tidur, kita bacakan doa, bahkan bangun tidur pun kita membacakan doa. Bukan hanya pekerjaan yang besar, bukan hanya pekerjaan yang spektakuler, bukan hanya pekerjaan yang maha besar, tapi pekerjaan yang kecil pun kita jangan pernah meninggalkan untuk selalu berdoa kepada Allah. Karena apa? Baginda Nabi menyampaikan, doa silahul mu'minin, bahwa doa itu merupakan senjatanya kita sebagai orang-orang yang beriman. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memerintah kepada kita, bukan hanya berpesan kepada kita, baginda Nabi pun bahkan mencontohkan kepada kita. Kalau kita buka di dalam surah Nabawiyah, di dalam perjalanan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh para ulama,
di saat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin dengan dirinya yang disebut dengan perang Badar, perang yang dinilai bahwa perang itu adalah perang yang tidak seimbang. Tentara kaum muslimin yang ada saat itu jumlahnya sedikit menghadapi tentara-tentara kafir Quraisy yang jumlahnya begitu amat sangat dahsyat, begitu amat sangat besar. Maka apa yang dilakukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di dalam riwayat sejarah, malam harinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tendanya sebelum perang tersebut meletus, baginda Nabi mengangkat tangannya sangat tinggi, bahkan dijelaskan burdahnya baginda Nabi sampai terjatuh, bahkan burdahnya tersebut dipakaikan lagi oleh sahabat tercinta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang disampaikan baginda Nabi? Apa yang diminta baginda Nabi kepada Allah saat itu? Ya Allah, doanya baginda Nabi, kalau seandainya besok kami binasa, kalau seandainya besok kami umat Islam hancur, maka niscaya di muka bumi ini tidak ada lagi makhluk yang akan menyembahmu ya Allah. Maka tolong kabulkanlah doaku ya Allah. Itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tahu bahwa makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak pernah meninggalkan untuk ikhtiar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini, saat ini, waktu ini, bulan ini, bahkan tahun ini, tentunya kita dapat merasakan bahwa segenap penghuni bumi ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala lagi diuji dengan didatangkannya makhluk yang begitu amat sangat kecil, makhluk yang tidak nampak oleh mata, yang memporak-porandakan kehidupan kita, yang memporak-porandakan kehidupan sosial kita, yang memporak-porandakan kehidupan ekonomi kita, pandemi global. Kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dipesankan, selama ini kita telah menjalankan protokol kesehatan yang diserukan oleh pemerintah 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, tapi tentunya 1M yang tidak. Bahkan jangan sampai pernah untuk kita lupakan pesan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah selalu memanjatkan doa, karena doa itu adalah kekuatan kita. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa tersebut, karena ini adalah sebuah jaminan, ini adalah janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Di saat kita berdoa kepada Allah, maka Allah yang akan mengijabah doa kita semua. Kita diajarkan oleh para ulama, baik itu ulama salaf ataupun ulama khalaf, bahwa seluruh permintaan baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan dikabulkan oleh Allah. Seluruh doa kita kepada Allah akan diijabah oleh Allah. Cuma masalahnya waktu kita diajarkan di dalam etika berdoa. Baginda Nabi menjelaskan kepada kita, "Ud'uni," kalian semua harus berdoa kepada Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian semua meyakini bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Fa innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengabulkan doa orang yang lari kepada Allah, bahkan orang yang lupa kepada Allah. Saat ini, momen ini adalah momen yang paling tepat kita dipesankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan pernah meninggalkan doa, karena doa itu adalah kekuatan kita. Apapun yang baik yang diminta kepada Allah, maka niscaya doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah. Cuma mungkin masalah waktu. Di saat kita sekarang meminta kepada Allah A, maka bisa jadi permintaan A tersebut diberikan oleh Allah. Atau para ulama memberikan pesan kepada kita, di saat kita minta A, tapi Allah Maha tahu kebutuhan kita, Allah Maha tahu
tahu kapasitas kita, Allah Maha tahu kemampuan kita. Mungkin A tersebut diganti dengan B. Kalau seandainya kita mau mengambil analogi perjalanan dari para ulama, bahkan ini adalah sebuah pelajaran bagi seorang orang tua. Mungkin di saat bapak mempunyai anak, di saat bapak mempunyai cucu, pagi-pagi sekali anak kita meminta kepada kita minuman dingin. Bagi orang tua yang tega, maka tentunya minuman dingin di saat pagi tersebut akan diberikan. Tapi seandainya orang tua yang bijaksana, tentu dia akan berkata kepada anaknya, "Nak, kalau pagi-pagi begini kau jangan minum minuman dingin, maka bapak akan ganti dengan roti bakar." Atau, "Nak, jangan minum minuman dingin jam segini, engkau harus makannya nanti di siang hari." Itulah doa kita. Maka apapun yang kita minta kepada Allah, maka niscaya doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saat ini di sini di tempat yang mulia ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pandemi yang lagi melanda khususnya kita bangsa Indonesia ini, mudah-mudahan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Sayyidil Arabi wal Ajamiyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Warḍa Allahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabatihim wa qarabatihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal haja. Allahumma sharif 'anna minal bala wal waba wal ghala wal mahsya ma la yasrifu illa ghayru. Allahumma dafa'anna minal bala wal waba wal ghala wal mahsya ma la yadfa'u illa ghayru. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu sutufakum, mohon untuk meluruskan safnya untuk menjaga kesempurnaan sholat Jumat kita. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha fa'asarna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu 'ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa huzila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idin lakhabir. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim